Sebuah animasi yang karakter-karakternya merupakan bentuk dari imajinasi emosi-emosi di dalam diri manusia. Suatu konsep animasi yang sangat unik, ikonik yang coba ditampilkan oleh Pixar Studio. Yap, kita sudah tahu pastinya film dari Pixar yang gue maksud itu gak lain gak bukan adalah Inside Out, yang sejak awal mula menyaksikan film ini di tahun 2015, hal-hal yang masih gue ingat adalah bagaimana saat itu gue masih SMA nonton dengan polosnya ke bioskop tanpa mengharapkan impresi apapun terhadap film itu. Selama nonton, gue merasakan kekaguman, bangga, bercampur takjub melihat bagaimana film itu mencoba membangun dan menarasikan setiap plotnya. Melalui sequel terbarunya ini, Inside Out 2 tentu sebaliknya. Awal mula gue sudah bersikeras menetapkan standar yang lebih tinggi karena keberhasilan dari film sebelumnya, mengharapkan bahwa kelanjutannya ini akan membuat gue merasakan experience menonton yang minimal sama seperti saat menonton film pertamanya. Walaupun berbeda dari film pertamanya, sequelnya kali ini disutradarai dan ditulis oleh Kelsey Mann yang ternyata dalam film ini merupakan debut pertamanya mengisi kursi sutradara. Sebelumnya, Kelsey Mann ini merupakan seorang story supervisor di beberapa proyek film animasi Pixar seperti Monster University di tahun 2014, The Good Dinosaur tahun 2019, dan terakhir di tahun 2020 film Onward. Melanjutkan kisah perjalanan Riley 1 tahun pasca kejadian di film pertama, di mana dia sudah tumbuh menjadi seorang gadis remaja dan mengalami masa pubertas, sebagaimana perempuan remaja pada umumnya. Bermula pada masa pubertasnya Riley ini menyebabkan bertambahnya juga kapasitas emosi di dalam pikiran Riley. Salah satunya adalah anxiety dan beberapa emosi lainnya yang menyebabkan isi kepalanya si Riley ini menjadi semakin kompleks. Cikal bakal konfliknya ini terjadi ketika nantinya emosi barunya Riley ini berusaha lebih dominan untuk mengontrol perilaku Riley di kehidupan yang dia jalani saat ini, dan memicu konflik dengan emosi yang sudah ada sebelumnya. Nyaris sempurna di segala aspek teknis, story, visual, karakter, directing. Film ini masih memberikan elemen spektakuler seperti film pertamanya. Dari segi story mampu menyajikan eksplorasi emosi yang lebih kompleks dan elemen lain seperti pesan-pesan penting yang disajikan dari dialognya. Salah satunya mengenai karakteristik umum dari sifat-sifat psikologi manusia dewasa pada umumnya, yang terasa sangat dekat dengan kita sebagai penonton, khususnya yang sudah mengalami masa remaja ataupun yang sudah dewasa. Sepanjang nonton, kerap kali gue merasa bahwa kita ini seperti diajarkan secara langsung untuk mengenal lebih dalam bagaimana sebenarnya isi dari pikiran kita, dan bagaimana cikal bakal emosi dalam diri kita ini ikut bertransformasi seiring bertambahnya usia hidup kita di dunia sebagai manusia. Film ini juga mengulik dan mencoba menjelaskan ke diri kita hal-hal dasar yang kita alami seiring berkembangnya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Salah satunya saat kita sebagai manusia kadang mempertanyakan ya, sehari-hari kenapa kita suka anxiety akan suatu hal. Dalam satu sisi kadang kita ngerasa bahwa panik ini merupakan sifat yang sangat mengganggu dan totally negatif. Sebagai manusia kita berusaha untuk menghilangkan dan membuang sifat ini dari dalam diri kita. Tapi ternyata POV yang dijelaskan bahwa anxiety ini merupakan suatu hal yang memang ada di tiap manusia dan dia akan bertransformasi terus seiring bertambahnya umur manusia, dan dia juga memiliki peranan dan capability-nya masing-masing, sama halnya seperti bentuk-bentuk dari emosi yang lain. Dan film ini berusaha men-storytelling semua itu dengan sangat luar biasa. Film ini gua rasa domain penontonnya bisa sangat luas untuk diminati banyak orang. Secara feel sangat bisa dinikmati oleh penonton dewasa melalui lontaran dialog jokes-nya maupun pesan filmnya itu sendiri. Secara kualitas animasinya pun film ini bisa menyajikan visualisasi karakter-karakter yang unik dan bisa ditonton untuk anak-anak kecil yang mostly bakalan tetap suka pasti pada saat nonton ini. Salah satu animasi terbaik di 2024 yang gue ngerasa setiap orang, baik anak-anak maupun dewasa, wajib notice keberadaan film ini. Mungkin segitu dulu review kali ini. Kalau menurut kalian filmnya gimana, let me know. Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di review selanjutnya.